Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda qarara wa ahataha bi sab'i samawat. Alladzi khalaqal hayata liyabluwana wa kataba 'alaina al-mamat. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan yaliqu bi jalalid dzat wa kamalis sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul arsy rafi'ud darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang sekian banyak kepada kita, yang harus kita ekspresikan, baik itu dengan hati kita, lisan kita, dan juga anggota badan kita. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali dan mengkaji tentang sebab dilipat gandakannya pahala amal. Sebagai manusia dan muslim pada khususnya, usia kita sangat terbatas. Maka mari kita bersama berusaha untuk melakukan amal-amal yang produktif dan efektif. Bagaimana kita berusaha untuk melakukan amalan yang pahalanya tidak terputus dan pada saat yang sama juga ada pelipat gandaan dari pahalanya. Kalau amal-amal yang tidak terputus sudah dijelaskan di dalam banyak hadis, di antaranya ada hadis yang menjelaskan, yang diceritakan oleh seorang sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi." Ada 7 amalan yang pahalanya mengalir kepada seorang manusia di dalam kuburannya pada saat sesudah kematiannya. Yaitu yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Dalam bahasa lain adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika orang yang kita ajarkan melakukan dan melaksanakan amalan yang telah kita ajarkan, maka pahalanya mengalir kepada kita. Yang kedua, au ajra nahron, atau dia mengalirkan sungai, yang itu bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian atau untuk kehidupan rumah tangga dan lain-lain. Au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur, yang itu adalah bermanfaat untuk kehidupan manusia. Au ghorosa nakhlan, atau dia menanam pohon kurma yang usianya sangat lama, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Au yang keenam adalah warrafa mushafan, dia mewariskan mushaf. Kemudian yang ketujuh adalah autaro kawalatan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, dia meninggalkan seorang anak yang meminta ampunan untuk orang tuanya sesudah wafatnya orang tua tersebut. Inilah amal-amal yang produktif, yang ada pahalanya terus mengalir kepada pelakunya. Sehingga mari kita bersama dalam hidup ini, kita berusaha untuk mengukir prestasi dan prasasti. Prestasi adalah merupakan amal-amal yang bisa dimanfaatkan pada saat kita masih hidup, sedangkan prasasti adalah dikenang setelah kita meninggal dunia. Nah, apa saja dalam hal ini yang perlu untuk kita timbulkan motivasi dalam diri kita beramal seperti tersebut adalah dalam beberapa ayat dan hadis dijelaskan. Kita patut untuk melakukan perlombaan melipat gandakan pahala yang lebih baik. Di dalam surat Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitu min syai' fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Dan apa saja, apakah berupa kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti
Tidak ada salahnya kita mendapatkan kekayaan, jabatan, ataupun keturunan. Itu adalah merupakan modal yang bukan hanya kita manfaatkan keberadaannya sebagai wasilah di dunia, tapi bagaimana semua yang kita miliki berupa kekayaan, atau kejabatan, atau ke anak-anak keturunan, ini akan bisa menjadi investasi jangka panjang sampai kita di alam barzakh dan sampai kita di akhirat nanti. Itulah yang kita inginkan bersama, pelipat gandaan daripada amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Jadi dalam beberapa referensi yang lain, ada pelipat gandaan pahala itu adalah sebuah kepastian. Teorinya adalah dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia mendapat balasan 10 kali lipat amalannya. Suatu saat dulu ada kafilah dagang yang dimiliki Utsman bin Affan baru pulang dari Syam. Dicegat oleh para tengkulak di ujung atau di perbatasan kota Madinah. Mereka ingin membeli dagangannya Utsman dengan pembelian yang 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Yang saat itu kondisi kota Madinah sedang paceklik, orang-orang kelaparan. Tapi Utsman tidak mau. Beliau mengatakan, saya ingin untuk dibeli 10 kali lipat. Tentunya orang-orang itu, para tengkulak tidak sanggup, ya. Mereka menyerah. Akhirnya ketika kafilah dagang ini sampai ke Madinah, seluruh dagangan Utsman itu dibagi-bagikan kepada para fuqara masakin yang membutuhkan. Sehingga para tengkulak ini protes kepada Utsman, wahai Utsman, katanya Anda menginginkan keuntungan 10 kali lipat. Nah ini kok dibagi dengan gratis kepada mereka. Maka beliau menyampaikan logika ayat seperti ini, ya, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan pelipat gandaan pahala yang aku dapatkan ini, yang aku lakukan ini 10 kali lipat yang tidak mampu diberikan oleh manusia. Aku ingin balasan ini dari Allah Ta'ala. Inilah makna daripada man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Nah, bagaimana atau apa saja sebab-sebab pelipat gandaan pahala yang kita inginkan lebih daripada 10 kali lipat itu? Dalam hal ini ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama adalah karena faktor pelakunya. Yang kedua adalah karena amal itu sendiri. Yang ketiga adalah karena dampaknya. Yang keempat adalah karena tempatnya. Dan nanti yang kelima itu adalah karena waktunya. Sebuah amalan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala karena pelaku dari amal itu adalah orang yang berilmu. Orang yang memiliki ilmu, beramal dengan baik, tentunya dia akan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah. Amalannya akan lebih berbobot daripada orang awam yang melakukan suatu amalan. Demikian pula amal yang kita lakukan secara bersama-sama itu lebih baik daripada amal yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Sehingga sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Juga sedekah yang dilakukan oleh orang yang susah, yang fakir, lebih mulia daripada orang yang berada. Kalau kita yang mampu mengalokasikan membeli binatang untuk kita korbankan, kita yang punya kemampuan bisa membeli binatang tersebut setiap tahun, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kalau ada orang yang fakir, ya? Ada kisah nyata dari mungkin tetangga saudara kita atau orang lain, ya. Kalau di sini ada di kisah di Malang Selatan itu seorang ibu tua, namanya Mbok Painem itu. Beliau profesinya sebagai pemulung. Tapi subhanallah beliau luar biasa semangatnya, ya. Beliau pesan kepada salah seorang kawan kita yang punya pondok tahfidz itu, tolong carikan kambing yang terbaik. Pangginopo mbah, itu adalah untuk korban, Masya Allah. Jadi bukan kambing biasa loh, tapi kambing terbaik, dan itu setiap tahun, Masya Allah. Itulah sedekah orang yang susah, yang ya seperti itu ya, tetapi luar biasa semangatnya melebihi daripada orang yang mampu. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa
ayat ataupun hadits ya tentang keutamaan orang yang alim, yang beramal itu adalah lebih mulia. Di antaranya surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Jadi dalam hal ini adalah para ulama menyampaikan tafsirnya, di antaranya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahwa seorang alim itu lebih tinggi 700 derajat di atas orang yang mukmin biasa, orang yang beriman biasa. Antara satu derajat dengan derajat lainnya sejauh perjalanan 500 tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ada orang kafir, kemudian di atasnya orang mukmin yang awam, orang yang mukmin biasa, yang paling tinggi orang mukmin yang alim. Nah, derajatnya orang mukmin yang alim ini 700 derajat lebih tinggi daripada orang mukmin yang biasa, yang awam itu. Dan jarak satu derajat dengan derajat yang lain adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Demikian pula dalam beberapa hadits, di antaranya fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu, orang yang alim atas orang yang rajin ibadah, ahli ibadah, adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah. Para sahabat yang paling rendah di antara kalian, hadis riwayat Tirmidzi. Sehingga derajat alim para sahabat ini lebih utama daripada orang yang mukmin atau yang biasa-biasa saja. Kemudian tadi disampaikan tentang amal yang kita lakukan secara bersama-sama itu lebih produktif dan lebih berlipat ganda pahalanya daripada sendirian ya. Contohnya sholat jamaah. Di antara sekian banyak hadis adalah sholatul jamaah afdalu min sholatil fati bi sab'in wa ishrina darajah, muttafaqun alaih. Bahwasanya sholat secara berjamaah itu lebih utama, lebih afdol daripada sholat sendirian. Selisihnya adalah 27 derajat. Derajat yang di sini bukan semata-mata diukur dari sisi materi, tetapi adalah derajat yang lebih utama adalah derajat yang kita dapatkan di akhirat nanti. Apakah diukur setara dengan misalnya materi? Ya jauh lebih tinggi derajat di sini daripada materi ya. Kalau seandainya diumumkan di musola di masjid siapa yang datang ke musola berjamaah nanti diamplopi 27 juta, kira-kira gimana ya? Pasti penuh masjidnya, musolanya ya. Apakah 27 derajat setara dengan 27 juta? Ya tidak ya, maksudnya jauh daripada angka nilai 27 juta. Nilai yang ada di akhirat itu jauh berlipat ganda dibandingkan dengan nilai yang ada di dunia. Kemudian ada hadis lain yang memberi motivasi pada kita, hadis sahih riwayat Muslim, man sholal isya fi jamaah. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam, jadi seperti qiyamul lail setengah malam. Wa man sholat subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'anna ma sholal laila kullahu, seolah-olah dia sholat sepanjang malam, full. Siapa yang mampu kita sholat qiyamul lail sepanjang malam, nah itu bisa diganti atau maksudnya pahalanya itu adalah dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua adalah amal itu sendirilah yang bisa menjadi pahalanya itu berlipat ganda. Di antaranya ada beberapa alasan, ada sebuah kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada jenis amal kita. Kalau kita beramal baik ya tentunya kebaikannya untuk kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya kembali pada diri kalian. Wa in asa'tum falaha. Kalau keburukan yang kalian lakukan, kembalinya kepada kita. Di surat Al-Isra ayat ke-7, ya, ayat ke-7 itu. Kemudian hal jaza al-ihsan ilal ihsan. Apakah balasan kebaikan itu tidak ada lain adalah kecuali kebaikan itu sendiri ya, di surat Ar-Rahman. Ada lagi kaidah fikih al-amalu kullama kathura wa syaqqa kana afdal mimma laisa kadzalik. Sebuah amalan itu semakin banyak dan semakin sulit,
lebih afdal daripada amal yang tidak seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa bagaimana amal tersebut itu adalah sebuah amal yang masyru' atau amal yang dilegalkan oleh syariat kita, yang ada perintahnya. Barangkali ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah dua orang sahabat Nabi SAW. Ketika dua orang sahabat ini dalam sebuah perjalanan, mereka akan melaksanakan sholat, tetapi tidak menemukan air. Akhirnya, dua orang sahabat ini bertayamum, pakai debu yang suci, kemudian sholat. Selesai sholat, mereka berjalan lagi, maka mereka berbeda pendapat karena menemukan air setelah itu. Yang satu mengulangi sholatnya dengan wudhu, sementara yang satu tidak mengulangi lagi. Mereka saling toleran ya, tidak saling menghujat, tapi saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Ketika keduanya satu saat bertemu dengan Rasulullah SAW melaporkan kejadian itu, maka Nabi mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya, lakal ajar marrotan, kamu mendapat pahala 2 kali. Dan Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholat, asabtas sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Kira-kira mana ini yang lebih tepat dari dua ini ya, dua orang? Kalau kita mendapatkan kasus seperti itu, yang kita tiru sahabat apa? Sahabat B tadi ya, yang cukup yang mengulangi sholatnya atau yang cukup dengan tayamumnya. Nah, para ulama menyimpulkan bahwasanya kalau dia yang pertama tadi mengulangi sholatnya dan dia mendapatkan 2 pahala karena 2 kali sholat tadi. Jadi lakal ajr marotan, 2 pahala itu adalah karena 2 kali sholat. Tetapi yang kedua, dia dikatakan asabta sunnah, kamu telah sesuai dengan sunnah, pahalanya bukan hanya 2, tapi bisa 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih, karena dia beramal sesuai dengan sunnah. Nah, itulah amal yang masyru' yang harus kita kejar, adalah ahsanu amala, yaitu paling ahsan. Ahsan di sini kata Fudail bin Iyad adalah akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Nah, kalau kita bandingkan dengan puasa ya, kita sekarang lagi melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita berada di negara Indonesia yang kalau dari durasi waktu itu pertengahan lah. Kita tidak seperti contohnya di sini ada negara-negara yang sangat lama ya, bahkan Islandia ini adalah menempuh waktu siangnya untuk puasa itu sampai 22 jam. Ini terlama. Coba ya, dalam satu hari ada 22 jam puasa, sehingga hanya 2 jam saja istirahat. Jadi setelah maghrib berbuka, kemudian sholat maghrib, sholat isya, istirahat sebentar, sudah sahur lagi. Ya Allah ya. Jadi kalau ini adalah sangat lama sekali. Kalau di Turki 17 jam ini. Nah, kalau yang paling pendek adalah di Chili, adalah 9,43 jam ini. Tetapi jangan kecil hati, semakin berat amal yang dilakukan oleh kita sebagai muslim dalam melakukan sebuah amalan, maka al-jaza' min jinsil amal tadi. Pahalanya mengikuti daripada amalnya. Maka di sini tidak perlu kecil hati, pasti Allah Ta'ala adalah zat yang maha adil. Jadi, i'mal qabla an tantam. Ada sebuah nasihat, yaitu beramallah engkau sebelum kamu menyesal. Ini sebuah hikmah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ad-dunya daru amal. Dunia itu adalah negeri tempat beramal. Wal akhiratu daru jaza'. Dan akhirat itu adalah negeri pembalasan. Faman lam ya'mal huna nadima hunad. Maka siapa yang tidak beramal di sini, maka di sana di akhirat dia akan mendapatkan penyesalan. Karena kita masih berada di dunia, apalagi saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, mari kita beramal sebanyak-banyaknya sebelum nanti kita menyesal di yaumul jaza', di yaumul hisab, di yaumul akhirah nanti. Kemudian yang ketiga, bahwasanya sebab dilipat gandakan amal itu adalah karena dampaknya, hasil yang didapatkan dari amal tersebut. Seperti hanya jihad fisabilillah, baik itu dengan fisik kita, dengan raga kita, ataupun harta, ataupun perkataan, membantah orang-orang yang menyimpang, seperti Allah menyebutkan tentang nafkah yang diperuntukkan untuk orang-orang berjihad di jalan Allah, dan pelipat gandaan pahalanya mencapai 700 kali lipat, yaitu innal ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbah
Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala adalah seperti satu biji ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana setiap bijinya ini, setiap tangkainya adalah mi'atu habbah, yaitu 100. Jadi dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi dampak kita melakukan sebuah amal itu akan melipat gandakan pahala daripada amal kita itu. Jihad dalam berbagai macam pengertiannya. Kalau dulu adalah jihad bil anfus atau qitali, kalau sekarang adalah jihad bila ilm, jihad siasi dalam bentuk perbaikan pemerintahan, perbaikan kebijakan dan lain-lain, itu dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini contohnya bahwasanya amal yang berdampak kemaslahatan umat ini jauh lebih utama ya, daripada ibadah sunnah. Sebagaimana dalam hadis, potongan hadis yang cukup panjang, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Wa ahbul a'mal ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang membuat muslim lain bahagia, menjadikan orang lain tersenyum dan juga gembira. Kemudian au yakshifu anhu kurbatan, mengangkat kesusahan dari orang lain, au yakdi anhu dainan, membayarkan utangnya, atau juga au tatrutu anhu ju'an, bisa menghilangkan rasa laparnya. Apalagi pada saat Ramadan ya, kita memberikan iftar, kita memberikan makanan kepada tetangga dan lain-lain. Wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Dan apabila aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, syahron, selama 1 bulan penuh. Nah, ini potongannya, masih ada beberapa kalimat lagi, tapi intinya di sini ya, bahwasanya iktikaf di Masjid Nabawi ini kan luar biasa, karena 1 kali sholat di sana 1000 kali lipat ganjarannya atau pelipat gandaan pahalanya. Dan untuk fokus selama 1 bulan kan susah. Untuk umroh kita hanya paket beberapa hari saja. Untuk haji juga yang reguler kita di Madinah hanya maksimal 10 hari. Kalau kita mahasiswa mungkin ya, tapi di sana kan perlu ada kuliah dan sebagainya. Nah, jadi sudah susah ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih mulia daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan? Yaitu dengan ini, amalan yang pahalanya lebih utama daripada iktikaf, membuat muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utang orang lain, dan menghilangkan rasa lapar orang lain. Artinya ini dari sisi dampak itu diukur ya, itu lebih memberikan pelipat gandaan pahala dari amal kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah faktor yang bisa melipat gandakan pahala kita itu adalah karena tempatnya. Fadlus sholat fil masjidil haram ala ghairihi mi'atu alfi sholat. Keutamaan sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat daripada masjid lainnya. Wa fi masjidi, dan di Masjid Nabawi ini apabila kita sholat di sana adalah alfu sholat, seperti 1000 sholat di masjid yang lain. Kemudian wa fi masjid Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis sana itu keutamaannya khamsumi'ah sholat, 500 kali sholat. Jadi kalau kita hitung ya, misalnya kita sholat 1 hari 5 kali, untuk mencapai angka 100.000, itu kita memerlukan waktu kurang lebih 54 tahun. Coba kita bayangkan. Kalau kita 2 kali sholat di Masjidil Haram, berarti perlu waktu 108 tahun sholat di kampung kita sendiri. Maka apabila kita sudah pernah sholat di sana, iktikaf di sana, wajib kita syukuri ya. Dan bagi yang mungkin belum ditakdirkan ke sana, mari kita doa terus, mudah-mudahan disampaikan kita untuk sholat dan iktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu karena pelipat gandaan faktor tempatnya. Kemudian yang kelima adalah karena waktunya. Seperti pada bulan Ramadan ini, ya, kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan sebagainya, seperti hari Arafah, kemudian hari Asyura, hari Jumat juga demikian. Dan juga malam Lailatul Qadar yang khairun min alif syahr ya, yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan.
Ibnu Rajab mengatakan ketika puasa itu sendiri dilipat gandakan pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan seluruh bentuk amal-amal yang lainnya, maka puasa pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya jauh lebih banyak lagi karena kemuliaan waktu pelaksanaannya dan karena keadaannya yang merupakan puasa diwajibkan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan dijadikannya puasa pada bulan Ramadan tersebut sebagai salah satu rukun Islam, di mana Islam itu dibangun di atasnya. Sehingga Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya ini adalah merupakan kesempatan untuk melipat gandakan amal-amal kita. Hari-harinya, jam-jamnya, menit-menitnya, dan detik-detiknya itu adalah semuanya mubarak. Maka disebut Ramadan mubarak. Ramadan adalah yang penuh dengan keberkahan. Maka mari kita manfaatkan keberkahan kita di bulan ini dengan menegakkan, mendirikan qiyamul lail, dengan bersahur ya, karena dalam sahur ada keberkahan, dengan sholat berjamaah, dengan tilawatul Quran, dan juga dengan meningkatkan kepedulian kita kepada sesama kita dengan bersedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, dan kita bisa melaksanakan amal-amal dengan efektif dan produktif, yang ini menjadi investasi jangka panjang kita di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.